Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada, pada kesempatan ini Buya akan membahas satu solusi dari problem yang terus berulang-ulang, tetapi kita semua tidak sadar bahwa perbuatan yang diulang-ulang itu akan tidak memberikan bekas yang baik untuk kehidupan kita dan turunan kita. Apa yang dimaksud oleh Buya berkenaan dengan acara reunian dari para alumni, baik itu sekolah dasar atau SMP, SMA, perguruan tinggi. Demikian adanya sering dilakukan oleh para alumni di berbagai negara. Nah, kalau kita perhatikan dan kita rasakan bahwa pada awal-awalnya acara reunian itu ya bisa dihadiri oleh banyak para alumni. Tetapi setelah acara reunian itu, untuk acara reunian berikutnya, para alumni banyak yang tidak hadir. Bahkan ujung-ujungnya, bubar, acara tidak pernah berlangsung. Karena yang daftar dari para alumni untuk acara reunian ini dapat dikatakan sangat minim. Padahal idealnya itu ya 75% sampai 85% para alumni mengikuti kegiatan reunian. Tetapi pada kenyataannya ya antara 10 sampai 15% saja, paling banter 20% dari para alumni ikut acara reunian. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan, karena acara reunian termasuk acara silaturahmi yang seharusnya barokah, yang seharusnya ada manfaatnya. Baik, perkenankan Buya di sini menyampaikan solusi. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita sekalian. Para pendengar, dimanapun berada, kalau kita perhatikan acara-acara reunian yang berlangsung selama ini, ya tidak jauh dari ngobrol-ngobrol. Padahal ngobrol-ngobrol itu terlebih sekarang sudah zaman teknologi canggih, alat komunikasi, bisa dilakukan tanpa bertemu. Apalagi adanya video call, itu bisa dilakukan kapanpun. Kalau sekadar ngobrol-ngobrol, itu sesuatu yang kurang efektif. Kemudian juga tidak jauh acaranya itu, yang nyanyi-nyanyi itu. Joget, nyanyi gitu. Kita tahu bahwa masalah nyanyi dan joget tidak semua alumni bisa. Bahkan perlu juga dibenahi tentang joget-joget itu. Sehubungan dengan aturan dalam ajaran Islam,
yang memang perlu ada unsur akhlakul karimah. Joget itu tidak masalah selama memang gerakannya wajar dan juga pakaiannya senonoh. Tapi kan kadang-kadang dalam acara reunian itu, maaf, 1000 kali maaf, sentuhan antara ikhwan dan akhwat itu tidak terhindar. Nah, bagi para alumni tertentu yang tahu betul tentang ajaran Islam, itu sesuatu yang menjadi catatan untuk reuni berikutnya, lebih baik tidak hadir. Ya, tidak jauh juga daripada game, tukar kado gitu. Itu saja. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Buya mengusulkan begini. Program reunian ini sudah selayaknya, sudah sepatutnya dan sepantasnya bagian daripada program sekolah. Kan selama ini seolah-olah acara reunian dan berkenaan dengan alumni dapat dikatakan sangat-sangat tidak terkait dengan pihak sekolah. Baik pihak sekolah sendiri yang cuek, ataupun dari pihak alumni yang seolah-olah tidak memerlukan lembaga sekolah alma maternya. Ini merupakan suatu, menurut pandangan Buya, kesalahan yang dapat dikatakan fatal. Karena dari kesalahan inilah merembet sehingga acak-acakanlah acara reunian itu. Hanya sebatas yang Buya tadi sebutkan. Mengapa harus menjadi program sekolah? Buya sampaikan bahwa di dalam ajaran Islam tidak ada istilah mantan murid dan mantan guru. Tidak ada mantan guru saya itu. Itu adalah mantan murid. Karena antara murid dan guru ada komunikasi. Ya. Kemudian juga istilahnya itu ada hubungan secara naluri, kemudian juga secara kasih sayang, dalam pengertian tanggung jawab guru untuk dapat menjadikan murid-muridnya berhasil, dan sebaliknya tanggung jawab murid untuk menjadikan guru-gurunya dalam keadaan aman, selamat, kemudian mengakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khotimah. Jadi keterkaitan komunikasi antara guru dan murid itu harus terus berlangsung. Maka dalam hal ini, Buya mengusulkan, sebelum acara perpisahan berlangsung, semestinya diangkat dulu seorang ketua alumni dari angkatan tersebut. Jadi nanti kita mempunyai ketua alumni per angkatan. Adapun nanti kepengurusan berikutnya, wakilnya, bendaharanya, sekretarisnya, bidang humas, bidang acara, dan bidang-bidang yang lain, itu bisa diurus oleh ketua alumni yang sudah diangkat atau dipilih musyawarah oleh pihak sekolah dan para alumni. Setelah terpilih ketua alumni angkatan tersebut, maka pihak sekolah menyerahkan data, duplikat data dari angkatan tersebut. Dari mulai nama lengkap para alumni, alamat lengkap daripada para alumni, dan juga nomor handphone. Supaya ketua alumni dan nanti pengurus yang dibentuk secara lengkap mempunyai pegangan untuk komunikasi dengan para alumni untuk berbagai acara ataupun acara yang akan dilakukan dalam acara reunian. Nah, kalau itu dilakukan oleh pihak sekolah, maka masing-masing diuntungkan. Pihak sekolah sangat diuntungkan dengan adanya komunikasi para alumni. Kemudian juga pihak alumni sangat diuntungkan masih bisa komunikasi dengan para gurunya. Dan Buya akan menyampaikan sabda baginda Rasul berkenaan dengan memuliakan seorang guru. Man yukrimu aliman faqad karamani, wa man yukrimuni faqad karamallah. Begitu baginda Rasul bersabda. Man yukrimuni aliman. Barang siapa yang memuliakan gurunya, seorang guru, faqad karamani, maka dia telah memuliakan aku. Coba pahala yang luar biasa. Memuliakan seorang guru
disamakan oleh baginda Rasul dengan memuliakan baginda Rasul. Allah ya Rabbi ya Karim. Untuk mendapatkan syafaatul uzma itu ada harapan. Karena baginda Rasul bersabda, "Man yukrimu aliman faqad karamani." Guru kita ini mesti dihormati. Bukan saja pada saat beliau mengajar dan kita saat itu belajar di lembaga tersebut, tetapi setelah itu pun ada komunikasi. Meskipun secara tidak langsung dan sangat terbatas. Itu lebih baik, sangat baik daripada tidak sama sekali. Kalau kita tidak sama sekali ada komunikasi dengan guru, itu bagian daripada kelengahan kita memuliakan seorang guru. Tidak termasuk man yukrimu aliman faqad karamani. Wa man yukrimni faqad karamallah. Dan barang siapa yang memuliakan aku, sungguh dia telah memuliakan Allah. Jadi pada saat kita memuliakan seorang guru, sama dengan memuliakan Rasul dan memuliakan Allah. Sama dengan memuliakan Allah dan memuliakan Rasul. Allah akan memberikan kemudahan dalam hidup kita pada saat kita istilahnya itu memuliakan seorang guru. Nah, jadi bagaimana ini acara-acara reunian ini harus ditata dengan baik. Terlebih lagi, baginda Rasul bersabda, "Man ahabba ayyubassatallahu fi rizqihi wa ayunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin panjang umurnya, atau yang ingin banyak rezekinya, barokah rezekinya, dan panjang umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah menyambungkan tali silaturahmi. Sedangkan acara reunian itu kan betul-betul menyambungkan silaturahmi dengan guru-guru kita, dan juga menyambungkan silaturahmi dengan teman-teman kita sesama alumni. Jadi acara reunian ini harus istilahnya itu betul-betul dipersiapkan dengan baik. Sejak dipilihnya ketua alumni angkatan itu oleh pihak sekolah. Artinya diatur acaranya, dipilih oleh semua alumni dalam amruhum syura bainahum, musyawarah, dipersiapkan sampai sejauh itu. Jadi akan barokah lah istilahnya itu acara reunian kita kalau memang itu dimulai. Nah, menurut pandangan Buya, mengenai berapa angkatan Buya sebaiknya untuk melaksanakan reuni, berapa angkatan alumni untuk melaksanakan reuni, yaitu tidak bisa ditentukan begitu saja. Tentu ditentukan melihat banyaknya output, banyaknya alumni yang keluar di sekolah tersebut pada tahun tersebut. Ya kalau memang kelasnya banyak, ya tentu dalam hal ini antara 5 angkatan sampai 7 angkatan. Tapi kalau memang kelasnya cuma sedikit, setiap keluar cuma satu kelas, itu bisa 10 sampai 12 angkatan mengadakan acara reunian. Baik, kita ambil saja jumlah yang umum lah. Kita ambil misalkan 7 angkatan mengadakan reunian, 7 angkatan alumni, misalkan keluar dari SMA tersebut dari mulai tahun 1983 sampai angkatan 1989, 7 angkatan mengadakan acara reunian dari alumni itu. Nah, menurut pandangan Buya, berapa lama baiknya? Nah, melihat rentang usia, kalau SD kan keluar 12, SMP 15, SMA 18 atau 19, kemudian perguruan tinggi keluar sampai 23 tahun. Jadi cukup sepertinya 7 tahun sekali. Kalau 10 tahun kelamaan, 5 tahun kecepatan, jenuh, jadi nantinya akan hambar acaranya, cukup 7 tahun sekali. Kalau 7 tahun sekali, lulusan SD bisa 8 kali pertemuan reunian itu. Kalau dengan usia, kita ambil usia para alumni, misalkan kita ambil 70 tahun. Kalau SMP bisa 8 kali juga pertemuan, 7 kali pertemuan, SMA 7 kali, dan perguruan tinggi sampai 6 kali pertemuan. Kalau memang pada saat kita keluar dari perguruan tinggi sarjana itu 23 tahun. Sehingga sampai usia 70 yang dibagi dengan 7 kurang lebih 6 kali pertemuan dengan para dosen-dosen di universitas tersebut. Nah, itu juga harus menjadi bahan musyawarah. Sehingga betul-betul yang hadir itu istilahnya itu
banyak dan pada mau lagi untuk ke depannya. Nah, kemudian acara yang berlangsung. Dalam acara reunian itu, Buya memberikan usulan solusi. Yang paling pokok adalah memberikan bukan santunan kalau kepada guru, kurang baik istilahnya itu. Memberikan istilah itu kado ucapan terima kasih kepada beliau-beliau yang sudah bersusah payah mendidik kita pada saat kita sekolah di lembaga tersebut. Luar biasa ini, memberikan ucapan terima kasih sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana baginda Rasul bersabda, la yashkurullaha ma la yashkurunas. La yashkurullaha ma la yashkurunas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kita tidak berterima kasih kepada guru-guru kita sehingga tidak terenyuh memberikan kado yang luar biasa di masa-masa beliau-beliau usia sepuh. Tapi dengan kita memberikan kado ucapan terima kasih, itu termasuk kita la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur akan kenikmatan Allah, la azidannakum, Allah akan memberikan berlipat-lipat kenikmatan itu. Ya tentu saja pada saat kita sudah bertemu dengan beliau-beliau pada usia sepuh, ya mungkin yang penting bagi beliau alat-alat kesehatan. Bagaimana misalkan mengkontrol gulanya, tensi darah dan sebagainya. Atau yang bermanfaat bagi beliau-beliau. Tergantung memang usia pada saat kita bertemu dengan beliau-beliau. Yang jelas pada saat kita memberikan kado, mengumpulkan dana, dari mana Buya dananya? Tentu dari iuran secara rad, sama-sama tentu dengan yang terjangkau oleh seluruh alumni. Dari mana lagi Buya? Tentu dari para alumni yang sudah maju, yang cemerlang karirnya, yang alokasi amanah, yang luar biasa amanah harta, benda, jabatan. Tentu para alumni yang seperti itu harus bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada manusia, terutama kepada guru-gurunya kita. Kemudian tentu menyumbang lebih banyak untuk kado kepada guru itu. Dari mana lagi Buya? Dari sponsor. Sponsor yang tidak ada masalah, bukan sponsor rokok, yang memang rokok dipermasalahkan dalam ajaran Islam. Apalagi di sekolah kita tidak bisa merokok. Ya sponsor-sponsor yang memang alat-alat kesehatan, kemudian obat dan sebagainya itu lebih banyak lah, dan lain sebagainya. Nah, apa yang kita berikan itu dari para alumni yang sudah maju, kemudian daripada semua alumni yang secara rad sama, yang terjangkau biaya untuk acara alumni, wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Itu Al-Quran surat Saba ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, fahuwa yukhlifu, Allah akan menggantinya. Terlebih lagi bagi kegiatan yang sifatnya positif, alumni reunian, juga untuk memberikan hadiah kepada guru-guru kita. Bukan mantan guru, guru-guru kita yang sekarang mungkin sudah pada sepuh. Jadi yang pertama, yang paling pokok acara, kado, ucapan terima kasih kepada guru. Jadi setiap reunian itu jangan lepas dari guru. Wajib itu guru didatangkan. Guru yang mana Bu ya? Guru yang pada saat ya kita belajar beliau mengajar kita. Guru yang saat kita belajar mengajar kita. Itu guru yang harus dihadirkan. Ya tentu undangan untuk kepala sekolah yang sedang menjabat. Itu perwakilan sekolah untuk sambutan itu tidak apa-apa. Kemudian yang keduanya apa Bu ya? Ada semacam bursa lapangan pekerjaan dan bursa pendidikan. Bursa masing-masing alumni tentu bekerja di instansi apa. Tentu saja mungkin ada lowongan kerja daripada ke orang lain dulu, ya ke teman dekat kita dulu. Maka bagaimana mungkin yang susah-susah nih? Teman-teman kita punya anak belum punya pekerjaan. Itu yang dimaksud dengan bursa pendidikan dan bursa lapangan kerja. Pendidikan jenjang yang lebih tinggi, pendidikan di luar negeri dan sebagainya. Ya bagaimana dalam hal ini baginda Rasul bersabda, kalau kita memudahkan kesulitan orang lain,
maka orang itu akan dipermudah oleh Allah di dunia dan di akhirat. Man yasara ala asrin yasarallahu alaihi fi dunya wal akhirah. Barang siapa kita ingin dimudahkan oleh Allah dari suatu kesulitan, ya, maka kita harus memberikan kemudahan kepada teman kita yang sedang kesulitan. Ada temannya, pada dengan berusaha itu kan, apalagi dalam acara nanti disebutkan acara reuni ada bursa lapangan kerja, jangan diberikan, dibocorkan gitu ya. Apa saja lowongan kerjanya, dirahasiakan, dan nanti istilahnya itu kejutan-kejutan pada acara reunian supaya semuanya bisa hadir dalam acara reunian. Siapa tahu anaknya jurusan listrik, STM listrik, sudah lama 3 tahun 4 tahun tidak dapat pekerjaan. Markiran misalkan, masa jurusan STM jadi markir. Nah, kemudian ada dalam bursa kerja itu temannya kebetulan menjadi pejabat PLN, ada lowongan beberapa orang bagi pelulusan STM listrik. Itulah yang penting, selalu ada bursa-bursa semacam itu. Bolehlah Buya tambahkan, nggak apa-apa karena memang ini sudah rahasia umum. Bursa jodoh. Ada kan anak kita yang perempuan atau laki, kok susah amat nih. Siapa tahu kita saling, meskipun tidak vulgar, itu memang acara-acara sifatnya lebih agak semi privasi, tidak seperti bursa lapangan kerja dan bursa pendidikan yang secara terbuka. Tapi secara bursa semi privasi itu ya obrolan-obrolan seperti, oh itu teman saya, ada anaknya belum dapat jodoh, padahal dia sudah sarjana. Oh, nah kalau gitu, jadi kita dekat ngobrol. Hal-hal seperti itu menjadi positif dalam acara reunian. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting, acara santunan. Nah, ini baru santunan. Santunan kepada siapa, Buya? Kepada teman-teman kita yang bernasib tidak secemerlang teman-temannya. Mungkin ada yang, kasihan sekali, tidak ada pekerjaan, tidak ada pemasukan, anaknya banyak. Itu pendataan seperti itu, istilahnya itu perlu juga dilakukan. Bagaimana kita memberikan santunan supaya kita mendapatkan istilahnya itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa ya orang itu menolong, Allah akan menolongnya. Allah akan menolong orang itu selama orang itu menolong kepada saudaranya. Begitu baginda Rasul bersabda. Jadi man awanal abdu aunallahu fi akhi. Jadi barang siapa yang menolong hambanya, maka nolohu awani fi akhi. Jadi maka Allah akan menolong orang itu selama dia menolong kepada teman-temannya. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus banyak menolong kepada orang lain. Pada saat reunian kita menolong teman-teman yang tidak cemerlang nasibnya sedangkan kita, maka perlu kita memberikan ya semacam sembako. Kemudian dalam rentang sekian bulan misalkan ada ya semacam santunan, itu juga perlu diobrolkan. Nah, di samping itu tentu ya ada acara, lebih baik kita mengundang ustadz. Ustadz yang diundang, Buya mengusulkan tidak usah bawa baju lah. Bawa baju apa, Buya? Baju organisasi keislaman, baju madhab. Ya baju-baju seperti itulah. Ya di zaman sekarang ini kan dengan adanya organisasi-organisasi keislaman, seolah-olah kita di kotak-kotak seperti itu. Ambil seorang ustadz yang berwawasan luas, yang tidak ananiah dengan golongannya. Yang kita ambil tentu saja sesuai dengan usia pada saat itu. Kalau usia-usia kita masih muda, kasihlah motivasi untuk bekerja, energik dan sebagainya. Tapi pada saat kita sudah sepuh, usulkan kepada ustadz yang bersangkutan untuk menyampaikan nasihat, untuk bekal yang banyak kita di akhirat kelak. Demikian para pendengar dimanapun berada. Mudah-mudahan apa-apa yang Buya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Sehingga kedepannya acara reunian ini menjadi barokah. Sehingga makin sering acara reunian, maka makin banyak para alumni untuk ikut kepada acara tersebut.
Tidak ada gading yang tak retak. Banyak kesalahan Buya dalam hal ini. Mohon maaf, yang benarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang salahnya dari kesalahan hawa nafsu Buya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.